Selamat malam Mbak Ayu. Malam juga Pak Pur. Jadi kali ini kita mau membahas tentang tanah ya. Karena Mbak Ayu ini latar belakangnya dia selain konsultan hukum juga bekerja di kantor notaris seperti itu. Sarjana hukum tentunya ya. Sarjana hukum. Mungkin pertama ini Mbak Ayu tentang sertifikat. Sebenarnya sertifikat itu seperti apa sih tentang sertifikat itu? Buat sertifikat ya. Jadi sertifikat tuh dia kalau misalkan sekarang ada perubahan ya Pak. Kalau sertifikat, kalau zaman dulu, bukan zaman dulu sih, kemarin-kemarin itu sertifikat dia tuh berbentuk kayak buku. Jadi buku terus warnanya hijau telur asin gitu. Terus di dalamnya tuh kayak di situ ada nomor sertifikat. Entah itu hak milik, hak guna bangunan, dan nomor sertifikat itu biasanya ada 14 digit. Jadi biasanya 9 digit itu ini nomor per daerah. Jadi semua sertifikat tuh 9 digit di awal itu semuanya sama. Yang membedakan itu 5 digit di belakang. Jadi kalau di kantor notaris biasanya penyebutan nomor sertifikatnya tuh kita pakai 5 digit di belakang. Misalkan kayak dia sertifikat hak milik. Nah, itu nanti kita sebutnya SHM nomor berapa gitu, 5 digit belakangnya. Kalau hak guna bangunan nanti HGB berapa gitu. Nah, di dalam sertifikat sendiri nanti ada nomor sertifikat yang tadi 5 digit itu beserta daerahnya, kelurahan dari mana. Misalkan kalau saya kan kebetulan di Bantul ya. Jadi ya daerah-daerah Bantul, misalnya Banguntapan, Wirokerten, terus Bangunharjo kayak gitu. Nah, terus di dalam situ juga terdapat kayak asal hak. Jadi asal sertifikat muasal pertama itu dari siapa? Misalkan kayak kalau misalkan sertifikat itu dari tahun zaman dulu ya, tahun 1960 ya. Itu nanti pencatatannya dari situ, entah asal haknya dia dari biasanya kok zaman dulu tuh kayak dari konversi hukum adat gitu. Bedanya tadi kan dikatakan sertifikat sekarang kayak gitu ya. Itu bedanya sama sertifikat dulu apa sih? Bedanya jadi kalau yang sertifikat dulu sekarang itu dia cuma ada satu lembar aja. Jadi satu lembar itu pun tidak mendetail gitu. Kalau yang dulu kan ada surat ukur nomor berapa, tanggal berapa, terus riwayatnya itu dari siapa aja gitu. Nah, kalau sekarang tuh enggak. Misalkan dia dari jual beli, ya udah dia sertifikatnya cuma sertifikat jual beli si pemegang hak sama NIB saja. Tapi enggak ada nomor sertifikat. Terus di belakangnya di lembar sebaliknya itu biasanya gambar situasi lahannya itu. Nah, kalau yang zaman dulu kan kayak ada tuh sertifikat itu tuh tanahnya tanah apa, pertanian atau pekarangan gitu. Nah, kalau sekarang tuh enggak. Untuk mengakses sertifikat yang sekarang saja itu agak sulit. Jadi lewat barcode. Lewat barcode-nya dia nanti di barcode, terus yang bisa mengakses hanya si pemilik sertifikat. Kalau zaman dulu kan enggak. Kita ada bukti nyata terus langsung bisa kita baca gitu loh. Riwayatnya dari mana aja dan ketahuan jelas gitu loh. Kalau sekarang kan nggak bisa. Jadi gitu. Jadi bedanya itu sertifikat dulu itu kan lebih detail. Sedangkan sekarang sertifikatnya yang tertulis secara hard file itu cuman sedikit. Cuman detailnya ada juga. Ada sih, tapi nggak sedetail yang dulu. Oh, berarti di barcode itu tidak sedetail yang dulu? Kalau udah di barcode ya jelas, kita bisa membaca keseluruhan kalau di barcode. Tapi kalau yang head file-nya itu kan enggak. Berarti kan sebenarnya enggak ada hal yang dikurangin kan? Ya enggak ada, kalau yang dikurangin enggak ada. Cuman cara mengaksesnya aja yang beda. Iya, betul. Jadi lebih agak sulit sih kalau misalkan mau melakukan jual beli gitu, kalau sekarang agak susah. Nah, mungkin terkait jual beli sendiri itu tanah ya. Di Jogja itu katanya tanah itu cuman milik pribumi. Kalau non pribumi itu jatuhnya nanti hak guna bangunan atau hak guna usaha aja. Jadi cuman kayak sewa istilahnya gitu.
Itu gimana sih? Iya sih Mas. Jadi kalau yang sertifikat, jadi Jogja sendiri itu dia punya aturan sendiri karena dari pemerintahan pusat pun dia mengeluarkan aturan bahwa Jogja itu bisa mengatur wilayahnya sendiri. Itu keistimewaan Yogyakarta. Itu tertuang di undang-undang berapa saya lupa. Pokoknya coba cari aja, ada di situ. Nah, terus dia tuh kalau misalkan sertifikat yang untuk non pribumi dan pribumi ya itu menjelaskan di instruksi Warkop tahun 1975. Di situ dijelaskan bahwa tanah non pribumi itu tidak dapat memiliki hak milik. Jadi hanya sebatas hak guna bangunan atau hak pakai atau tadi yang disebutkan itu. Itu kenapa ya kayak gitu ya? Karena kalau di Indonesia sendiri kan semua warga negara berhak ya atas tanah juga, otomatis boleh dong membeli tanah. Tapi kalau di sini dikatakan tidak diperbolehkan dengan peraturan yang tadi itu. Itu pernah ada yang gugat nggak sih? Pernah, kalau saya baca-baca sih pernah ya 2 kali tuh. Cuma gugatannya ditolak terus, nggak ditindaklanjuti gitu. Kalau untuk alasannya kenapa tidak ditindaklanjuti saya juga kurang tahu ya. Cuma kalau yang saya baca, artikel yang saya baca sih seperti itu. Padahal kalau misalnya kita pikir-pikir ya, itu kan termasuk kayak diskriminasi ya Mas ya. Jadi harusnya setiap dalam undang-undang pokok agraria itu kan dijelaskan bahwasanya setiap warga negara Indonesia itu berhak memiliki tanah gitu loh di Indonesia. Tapi di dalam pemerintahan Jogja sendiri itu tidak bisa, hanya orang pribumi saja yang dapat memiliki itu, non pribumi tidak. Kalau dari yang saya baca itu menurut artikel yang diterbitkan dari Tirto ID itu kenapa kok warga non pribumi tidak diperbolehkan memiliki hak milik di Yogyakarta, karena sejarah riwayat tanah Yogyakarta itu mirip Kesultanan. Dan yang kedua itu di Jogja kebanyakan orang yang berekonomi kuat itu adalah non pribumi. Jadi di mana di sekitar Tugu itu ya, kalau dari yang artikel yang saya baca nih ya, itu katanya usaha-usaha yang di sekitar Tugu itu kebanyakan milik non pribumi. Jadi warga pemerintah Jogja itu tidak mau kalau misalkan terjadi ketimpangan gitu. Makanya itu dibikin menurut pemerintah Jogja itu akan menciptakan suatu keadilan gitu loh Mas. Ya, jadi kan artinya peraturan tersebut untuk melindungi pribumi agar tanahnya tidak habis dibeli oleh non pribumi. Kurang lebih seperti itu ya. Iya, kayak gitu. Kalau terkait tanah ya, untuk hak guna bangunan sendiri dia tuh ada masanya. Jadi kalau misalnya hak guna bangunan itu dia ada tenggang waktu yang dapat dimiliki, itu 30 tahun. Kalau sertifikat sendiri perorangan itu dia dibatasi Pak. Jadi kalau untuk ini dia dibatasi 5 bidang dan kalau luasnya itu 5.000 meter persegi. Nah itu diatur di dalam keputusan Menteri Agraria atau Kepala BPN nomor 6 tahun 1998. Jadi misalkan nih Pak Pur nih punya sertifikat ya, udah punya sertifikat 5 misalkan, 4 bidang, terus Pak Pur mau beli lagi 2 bidang, itu nggak bisa, karena Pak Pur cuma boleh bisa punya sertifikat 5 atas nama Pak Pur sendiri. Kalau misalkan mau beli sertifikat 2 bidang lagi, itu salah satu sertifikatnya harus dialihkan, entah ke anaknya Pak Pur, ibunya Pak Pur, ataupun bapaknya Pak Pur. Nah, itu kalau dari bidangnya aja ya, tapi misalkan nih, Pak Pur baru punya 3 sertifikat dan ternyata 3 sertifikat itu udah 5.000 bidang. Nah itu nggak bisa juga mau beli lagi meskipun itu baru 3 bidang karena tanah yang dimiliki Pak Pur sudah 5.000 meter persegi. Jadi begitu. Berarti kan untuk tanah itu maksimal kan 5 sertifikat atau 5.000 hektar ya. Meter persegi. 5.000 meter persegi. Berarti 5 hektar ya? Iya, 5 hektar. Masa cuma 5 hektar? Iya, 5 hektar. 50.000 persegian
atau 5.000? 5.000 persegi, Pak. 5.000 persegi artinya cuma 5 hektar. Tapi pada kenyataannya itu kalau orang yang memiliki tanah ataupun lahan yang luasnya mungkin puluhan hektar, apalagi pertanian, itu gimana itu? Sejauh kalau puluhan hektar ya, kalau dari peraturan ini sih dia kan cuma 5.000 ya, berarti dia apabila dia memiliki lebih dari itu, kemungkinan besar tanah yang dimiliki itu atas nama orang lain. Karena kalau misalkan perorangan ya, ini bilang perorangan ya, perorangan itu kan beda sama badan hukum. Kalau apa namanya usaha gitu ya, kalau perorangan itu dia cuma 5.000. Oh, kalau untuk usaha bisa lebih? Kalau untuk badan hukum dia bisa lebih. Oh, berarti PT itu bisa ya, dia ratusan hektar. Iya, dia kan masuknya ke badan hukum, bukan perorangan. Jadi ini kalau kita membicarakan perorangan saja, itu yang 5.000 dan 5 bidang itu perorangan. Oke. Mungkin inilah terakhir lah, pesan-pesan kalau mau beli tanah. Mau beli tanah ya, jadi kita harus hati-hati sih kalau mau beli tanah, karena sering banget kejadian nih, dia beli tanah itu kan hal yang awam ya, maksudnya diketahui, maksudnya susah gitu loh. Dia nggak semua orang itu bisa tahu tentang jual beli tanah itu seperti apa. Sering kejadian mereka tuh beli tanah, tapi tanah yang dibeli ternyata tanahnya bermasalah gitu, atau dia beli murah tapi nggak tahu tuh, nggak diliatin sertifikatnya kayak gimana, jadi kurang teliti gitu. Sering banget kejadian kayak gitu. Kalau misalnya kita beli tanah seperti itu dan kebetulan udah kita beli, udah kita bayar, ternyata tanah itu wujudnya tidak ada. Maksudnya kan orang kalau beli tanah ya, misalkan kayak Pak Pur nih beli tanah, saya yang jual tanah. Pak, saya mau jual tanah, saya liatin tuh tanahnya, itu tanah di sana Pak, itu punya saya, tapi saya nggak ngeliatin sertifikatnya ke Pak Pur. Terus Pak Pur, oh ya Mbak Ayu, saya beli di situ, sama Pak Pur dibayarlah. Ternyata saya kabur. Terus tanah itu kan nggak jadi diperjualbelikan ya, karena saya nggak ngasih sertifikatnya dan si Pak Pur udah bayar ke saya. Itu saya nggak bisa digugat. Ya, saya bisa digugat, mungkin gugatnya penipuan, tapi penipuan pidana. Tapi Pak Pur nggak bisa tuh, kayak nuntut kok ini. Jadi nanti jatuhnya kayak Pak Pur itu orang yang lalai dalam pembelian tanah gitu. Makanya kalau mau beli tanah itu harus hati-hati. Pertama, pastikan dulu tanah itu bersertifikat dan atas nama saya. Pak Pur ini memastikan ke saya harus lihat sertifikat tersebut secara real dan sertifikat benar atas nama saya, terus baru diajukan ke kantor notaris. Sebenarnya bisa sih kalau misalkan kayak lewat kantor pertahanan langsung, cuma saya kurang tahu gimana prosesnya ya kalau di luar notaris ya. Kalau yang di dalam notaris sih nanti bisa dibawa ke notaris, si penjual dan si pembeli, terus nanti langsung konsultasi ke notaris aja gitu.